Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Mardayani, NIM 23001901009, kelas C, semester 4, jurusan Tadris Matematika. Nah, pada pembuatan video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Muhammad Istiqlal MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang diferensial numerik. Nah, diferensiasi numerik itu apa sih? Diferensiasi numerik adalah suatu perhitungan untuk menentukan nilai optimum, yaitu mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi y sama dengan fx mensyaratkan nilai turunan suatu fungsi sama dengan 0, z aksen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu rumus umum diferensial. Rumus umumnya yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi h. Selanjutnya yaitu ekspansi deret Taylor. Rumus umum ekspansi deret Taylor fungsi fx plus h sekitar titik x yaitu fx plus h sama dengan fx ditambah h dikali f aksen x ditambah h kuadrat dibagi 2 faktorial f double aksen x ditambah h pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali f triple aksen x ditambah seterusnya hingga h pangkat n dibagi n faktorial dikali f pangkat n x, atau dapat ditulis sebagai fxi plus 1 sama dengan fxi ditambah h dikali f aksen xi ditambah h kuadrat dibagi 2 faktorial dikali f double aksen xi ditambah h pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali f triple xi ditambah seterusnya hingga h pangkat n dibagi n faktorial dikali f pangkat n xi. Nah, ekspansi deret Taylor ini digunakan untuk mencari nilai turunan secara numerik. Diferensiasi numerik memiliki 3 macam metode yang biasa digunakan, yaitu yang pertama metode selisih maju, yang kedua metode selisih tengahan, dan yang ketiga metode selisih mundur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 metode, yaitu metode selisih maju dan metode selisih tengahan. Langsung saja yang pertama yaitu metode selisih maju. Apa sih metode selisih maju? Metode selisih maju adalah metode yang mengadopsikan langsung definisi diferensial. Nah, rumus umum diferensial metode selisih maju pada titik x yaitu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi h dengan hanya mendekati 0. Nah, kenapa hanya mendekati 0? Karena nilai yang diharapkan itu kecil agar errornya kecil. Dengan begitu, secara ringkas, besar errornya adalah f aksen sama dengan min h dibagi 2 f double aksen delta. Langsung saja kita akan membahas contoh 4.1. Soalnya yaitu hitunglah nilai turunan fungsi
fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2, yaitu menggunakan cara analitik dan cara numerik dengan metode selisih maju yang diketahui hanya 0,1 dan hanya 0,01. Tentukan juga besar error relatifnya. Langsung saja menggunakan cara analitik. Nah, di soal tadi kan diketahui fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat. Kita tulis fx sama dengan x kuadrat, lalu kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan 2x. Nah, di soal tadi diketahui bahwa titik x-nya adalah 2. Berarti x-nya kita ganti 2, yaitu f aksen 2 ini kurang 2 ya. F aksen 2 sama dengan 2 dikali 2, yaitu f aksen 2 adalah 4. Selanjutnya kita menggunakan cara numerik dengan model selisih maju. Yang pertama yaitu dengan hanya diketahui 0,1. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu tadi f aksen x sama dengan f x ditambah h dikurangi fx dibagi h. Nah, masing-masing x kita ganti 2 dan hanya kita ganti 0,1. Langsung saja kita substitusi yaitu f aksen 2 sama dengan f, x-nya diganti 2 ya. 2 ditambah h-nya diganti 0,1 dikurangi f2, ini x-nya diganti 2 dibagi h, yaitu dibagi 0,1. Jadinya f aksen 2 kita jumlah nih, jadi f 2,1 dikurangi f2 dibagi 0,1. Perlu kita ingat bahwa fungsinya tadi yaitu fx sama dengan x kuadrat. Maka kita masukkan nih. Berarti f 2,1 sama dengan 2,1 kuadrat karena kita menyesuaikan fungsinya. Jadinya f aksen 2 yaitu 2,1 kali 2,1. Dapatnya dari 2,1 kuadrat dan dikurangi 2 kali 2, dapatnya dari 2 kuadrat, dibagi 0,1. Menghasilkan 4,41 dikurangi 4 dibagi 0,1. Kita kurangkan jadi 0,41 dibagi 0,1 sama dengan 4,1. Dengan begitu, kita mencari dengan cara analitik, ketemu hasilnya 4, dan menggunakan cara numerik dengan metode selisih maju, hasilnya 4,1. Perlu diingat ya, bahwa menggunakan cara numerik, maka hasilnya bukan hasil sebenarnya, tetapi hasil pendekatan. Jadi 4,1 ini hasil pendekatan ya. Lanjut kita mencari error relatifnya, yaitu dengan cara nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai sebenarnya dikali 100%. Nah, nilai sebenarnya yaitu 4 dan nilai pendekatannya 4,1. Kita masukkan ya, berarti nilai sebenarnya 4 dikurangi nilai pendekatannya 4,1 dibagi nilai sebenarnya yaitu 4 dikali 100%. Hasilnya 2,5%. Nah, itu untuk hanya 0,1. Bagaimana dengan hanya jika 0,01? Kita cari dengan caranya sama, yaitu kita masukkan rumusnya, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi h. Kita masukkan dengan x-nya 2 dan hanya 0,01. Kita masukkan yaitu f aksen 2 sama dengan f, x-nya diganti 2 yaitu f2 ditambah
hanya 0,01 dikurangi F2. Ini ya, dibagi H hanya 0,01. Jadinya F aksen 2 dijumlahkan menghasilkan F 2,0 dikurangi F2 dibagi. Ini dibagi 0,01 ya, ini salah ketik. Nah, perlu diingat lagi bahwa fx-nya sama dengan x kuadrat. Fungsinya ini fx sama dengan x kuadrat. Maka dimasukkan nih 2,01-nya dikuadratkan dan 2-nya juga dikuadratkan. Jadi f aksen 2 sama dengan 4,0401 dikurangi 4 dibagi hanya 0,01. Jadi sama dengan 4,01. Nah, selanjutnya kita akan mencari error relatifnya. Caranya sama ya, yaitu nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan dibagi dengan nilai sebenarnya. Nah, nilai lanjut saja, nilai sebenarnya tadi kan udah dicari, yaitu 4. Nah, nilai pendekatannya 4,01. Langsung saja dimasukkan. Jadi 4 dikurangi 4,01 dibagi 4 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,25%. Ini hasil dari jika hanya 0,01. Nah, kesimpulannya bahwa semakin kecil nilai hanya, maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya. Metode yang kedua yaitu metode selisih tengahan. Apa sih metode selisih tengahan? Metode selisih tengahan adalah metode penentuan nilai turunan dengan mengambil perubahan dari 2 titik sekitar titik yang diukur. Rumus umum diferensial metode selisih tengahan pada titik X. Nah, rumus umum metode selisih tengahan itu terbentuk dari metode selisih maju yang disubstitusikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumus selisih maju pada XH, yaitu f aksen x min h sama dengan fx dikurangi fx min h dibagi h. Nah, yang kedua yaitu rumus selisih maju pada x, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, metode selisih tengahan merupakan rata-rata dari 2 selisih maju di atas, yaitu f aksen x sama dengan f1x min h ditambah f2x dibagi 2. Nah, persamaan ini didapat dari rumus xh ini dan pada x, yaitu f aksen x min h ditambah f aksen x. Ini dan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena dari 2 selisih maju. Setelah itu kita masukkan fx min h-nya ini kita masukkan dan fx-nya ini, yaitu menghasilkan f aksen x sama dengan fx per h dikurangi fx min h dibagi h ditambah fx plus h dibagi h dikurangi fx min h dibagi 2 dan menghasilkan f aksen x sama dengan fx plus h dibagi h dikurangi fx min h dibagi h dibagi 2 dan menghasilkan f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h dibagi 2h. Nah, besar errornya yaitu min h kuadrat dibagi 6
dikali F triple aksen delta. Selanjutnya kita akan membahas contoh 4.2, yaitu soalnya hitunglah nilai turunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan metode selisih tengahan hanya 0,1 dan hanya 0,01. Tentukan juga besar error relatifnya. Seperti tadi, kita mencari menggunakan dua cara, yaitu yang pertama cara analitik, yang kedua cara numerik menggunakan metode selisih tengahan. Yang pertama yaitu cara analitik. Caranya sama, yaitu fungsinya ini tadi kita turunkan menghasilkan f aksen x sama dengan 2x. X-nya diganti 2 menghasilkan f aksen 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya menggunakan cara numerik dengan menggunakan metode selisih tengahan dengan hanya sama dengan 0,1. Nah, kita masukkan rumus tadi yang sudah kita cari, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h dibagi 2h. Nah, kita masukkan dengan x-nya 2 dan hanya 0,1, yaitu f aksen 2 sama dengan x-nya kita ganti 2, f2 ditambah 0,1 hanya dikurangi f2 dikurangi 0,1 dibagi 2h, 2 dikali 0,1. Lalu kita jumlahkan, yaitu f aksen 2 sama dengan f 2,1 dikurangi f 1,9 dibagi 0,1, yaitu 4,41 dikurangi 3,61 dibagi 0,2, yaitu sama dengan 4. Nah, sampai sini kita ketahui bahwa nilai sebenarnya adalah 4 dan nilai pendekatannya juga 4. Maka kita cari error relatifnya, yaitu sama nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai sebenarnya, yaitu 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikali 100%, yaitu sama dengan 0%. Ini untuk hanya 0,1. Selanjutnya jika hanya 0,01, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h dibagi 2. Ini rumusnya tadi ya. Kita masukkan dengan x-nya 2 dan hanya 0,01, yaitu f aksen 2 sama dengan f 2 ditambah 0,01 dikurangi f 2 dikurangi 0,01 dibagi 2 dikali 0,01 menghasilkan f aksen 2 sama dengan f 2,01 ini dijumlah dikurangi f 1,99 ini dikurangi dibagi hasil perkalian dari 2 kali 0,01 yaitu 0,02. Ini 0,02 ya, sama dengan 4,0401 dikurangi 3,9601 dibagi 0,02, yaitu hasilnya 4. Dengan begitu nilai sebenarnya tadi 4 dan sekarang nilai pendekatannya 4 jika hanya 0,01. Jadi bisa kita cari error relatifnya dengan rumus yang sama, nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai sebenarnya, yaitu 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikali 100%, yaitu sama dengan 0%.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.